Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita mengikuti Abam masuk episode 1097. Saya didampingi oleh pendeta Dr. Grant Nixon. Beliau adalah seorang doktor bidang teologi dan gender. Ya, mari kita mulai. Baik Pak, pertanyaan pertama datang dari seorang perempuan, usia 73 tahun, seorang janda dengan 6 anak di Jawa Barat, dan seorang jemaat gereja beraliran karismatik. Sejak suami saya meninggal, emosi saya agak meningkat saat mendidik anak-anak, Pak. Sampai mereka sudah menikah semua. Hati sudah rindu melayani dan melayani tanpa pamrih. Terlebih buat teman-teman saya yang janda, yang ditinggal suami meninggal. Teman-teman saya banyak yang tidak kuat ditinggal suami meninggal. Mereka banyak yang di gereja suku, Pak. Dan yang saya lihat, iman mereka tidak bertumbuh. Bolehkah saya minta pelajaran atau buku yang bagus untuk dipakai di pelayanan, Pak? Karena saya sering mendengar Abam dan lain-lain, bagus-bagus, Pak. Melalui khotbah-khotbah Bapak, hati saya penuh damai dan tidak memikirkan dunia ini lagi. Saya hanya rindu langit baru dan bumi yang baru seperti ajaran Pak Eras. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak rohani saya, Pak Eras dengan tim. Tuhan Yesus memberkati. Maaf tulisan saya terlalu panjang, Pak. Saya adalah jemaat di salah satu gereja karismatik karena dekat dengan rumah saya. Tapi, setiap hari mendengarkan Abam, khotbah, dan pelajaran-pelajaran yang dari Bapak. Saya mau tanya, Pak. Bagusnya saya bergabung kemana ya, Pak, untuk mendapatkan pelajaran? Karena sewaktu-waktu disuruh bawa renungan di kumpulan arisan marga, Pak. Saya senang sekali dengan lagu Mulak atau Pulang, Pak. Dan senang sekali ikut doa pagi. Oke. Yang pertama soal buku, nanti bisa dihubungi admin kami menghubungi Ibu, kira-kira buku apa yang dibutuhkan dan kami bisa membantu Ibu. Ibu wanita usia 73 tahun, masih begitu semangat, lalu melayani ya, luar biasa ya, masih membawakan renungan. Ibu bisa mendapatkan khotbah-khotbah saya dari buku renungan itu. Ibu bisa mendapatkan khotbah-khotbah dari buku renungan. Buku yang kami terbitkan setiap bulan, yang itu sebenarnya khotbah-khotbah saya yang diketik, jadikan skrip. Selamat berjuang, Bu, dan tetap ikuti khotbah-khotbah saya, doa pagi, dan kegiatan di tur.id, Bu akan bertumbuh. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang perempuan, usia 47 tahun, sudah menikah dengan 2 anak, tinggal di Jawa Tengah dan merupakan seorang jemaat karismatik. Shalom Bapak rohaniku, setelah menikah selama 1 tahun dengan suami, sifat asli atau karakter suami yang kasar mulai muncul. Saya menikah karena desakan keluarga, dan kami berbeda kota yang jauh, sehingga tidak begitu mengenal satu sama lain. Tekad saya adalah menikah sekali seumur hidup, dan tidak ada kata cerai. Saya berjuang dan bertahan demi anak-anak kami selama 28 tahun pernikahan. Suami saya bukan tambah berubah, malah sering keluar dari rumah. Sudah kira-kira 2 tahunan ini, Pak. Saya ikuti setiap kegiatan Bapak dan saya sangat dikuatkan. Saya tidak begitu terganggu dengan kepergian suami dari rumah. Tapi, yang membuat saya frustasi dan kecewa adalah merasa gagal mendidik anak-anak saya karena tidak ada keteladanan dari orang tua bagi mereka dan susah diarahkan. Sebentar. Kamu memiliki hati yang tabah ya. Suami tidak menjadi teladan, tapi kamu tetap kokoh menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Kamu tetap setia ikut tur.id, kamu harus tetap hidup suci. Ini semua akan berakhir pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan sebagai hakim yang adil membiarkan ini berlarut-larut. Pasti Tuhan akan menyelesaikan pada waktunya. Kamu jangan merasa tidak ada bapak lalu anak akan jadi rusak. Dalam pengalaman saya melihat anak-anak yang tidak punya papa jadi anak-anak yang baik. Di sini kamu harus menjadi ibu sekaligus bapak. Harus rohani banget. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah yang akan buat atmosfer rumah tanggamu
menjadi atmosfer yang menggiring atau mengkondisi anak-anak takut akan Allah. Oke, teruskan. Selanjutnya, masih dari penanya yang sama. Herannya, sifat jelek ayahnya turun kepada anak-anak. Nah, ini yang tadi saya muncul di pikiran saya. Gen dari orang tua turun. Jadi perlu kerja keras ini. Oke. Yang mau saya tanyakan, Pak, dan ini menjadi ganjalan di hati saya, adalah suami saya menyayangi anak-anak. 1 bulan sekali selalu pulang dan memberi uang untuk kebutuhan anak-anak. Tapi jujur, saya diam dan tidak bisa mengatakan apapun. Iya, diam saja. Ketika suami pulang ke rumah 1 bulan sekali itu, saya kadang bertemu dengannya, kadang tidak. Tapi setiap kali saya di rumah, suami pulang bertemu saya dan tidak bisa mengatakan apapun. Apakah saya ada kepahitan dengan suami? Tentu ibu pahit dan kecewa, tapi bisa menetralisir itu. Dan saya kira ibu bisa. Ibu sudah pasrah. Suami pulang sebulan sekali itu kerja atau ada perempuan lain, rasanya tidak beres ya. Pria seperti ini pasti tidak beres. Ya. Ya, ini sudah tidak jadi manusia normal gitu. Kalau manusia normal kan sayang pasangan hidup, ya, sayang anak gitu. Merpati saja dilempar, dia muter-muter cari pasangannya. Manusia itu kadang-kadang lebih rusak dari binatang, ya. Begitu. Iya. Merpati saja dilempar, dia berusaha untuk balik menemukan pasangannya. Anjing saja dia akan cari anaknya dan melindungi. Ini kadang-kadang manusia kalah dengan anjing. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab begini dikatain anjing lu, itu masih terhormat. Dia mestinya tidak dikatain anjing, karena anjing lebih baik. Ya. Oke, teruskan. Ketika dia baru keluar rumah 2 tahun yang lalu, saya berusaha untuk berbicara baik dengannya, bahkan sampai memohon. Saya pikir sudah tua begini, masalah bisa diselesaikan dengan berbicara baik. Namun ajakan saya ditolak. Ya, selusa apapun si ibu, mestinya dia tidak meninggalkan rumah. Dan dari teropongan saya, ibu ini tidak terlalu jahat bagaimana ya, tidak jahat ya. Terus Sejak saat itu, saya tidak berkomunikasi dengan suami. Kalau saya diam, apakah karena terlalu sakit hati dan kepahitan ya? ya ada pahit tadi dan sakitnya, tapi bisa, ibu bisa menetralisir ini. Ibu bukan orang jahat. Itu nampak dari kerinduan ibu untuk menjadi istri yang baik dan punya pasangan abadi gitu ya. Dan ibu masih mencari firman Tuhan. Ini nurani ibu baik. Terus. Jujur, saya sering bertanya kepada Tuhan. Saya tidak ingin memiliki kepahitan. Saya hanya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah mau membaca unek-unek saya, Pak. Ya kan? Semoga Bapak di surga terus mengurapi dan memberkati Bapak. Ibu ini baik kan? Memang tidak punya ingin berkenan. Kecuali ibu ini selingkuh, jalan dengan laki-laki berulang-ulang, terus merongrong suami gitu. Itu pun juga suami tidak boleh pergi dari rumah. Heran ya, orang kok nggak takut Tuhan ya. Tapi ibu akan dibela Tuhan. Saya bicara seperti ini supaya abam, pecinta abam, yang mendengarkan abam, sadar ya, bapak-bapak yang mendengarkan abam ya, jangan sampai Anda tidak layak dimaki anjing. Ya. Jangan sampai tidak layak dimaki anjing. Anjing lu, itu sebenarnya masih terhormat karena lebih buruk dari anjing dia, gitu ya kan? Jangan sampai berkeadaan seperti itu. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Orang-orang kejam dan bengis yang tega terhadap pasangan hidup dan anak-anak tidak mungkin masuk surga. Ingat loh, padahal neraka itu kekal loh. Harus diingat itu, ya. Oke, teruskan. Baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari seorang pria usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta dan merupakan jemaat GSKI. Kira-kira bagaimana ya aura Tuhan Yesus waktu di bumi, Pak? Apakah penuh wibawa atau teduh penuh kasih? Rasanya, 2 hal ini, yaitu wibawa dan teduh, tidak bisa bersamaan. Maaf ya Pak Eras. Bisa. Jadi wibawa tetap. Wibawa yang membawa keteduhan.
ada wibawa yang tidak membawa keteduhan. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus waktu di bumi berwibawa kuat dan membawa keteduhan. Buktinya, pemungut cukai, pelacur juga bisa dekat. Ya toh? Betul. Tetapi jangan saudara pikir kalau berwibawa dan teduh lalu orang pasti menghormati dia. Belum tentu. Hati yang bengkok dan jahat justru bereaksi negatif. Jadi orang yang baik, berwibawa, teduh sekarang ini, bagi orang yang nuraninya baik, dia bisa diterima. Orang bisa merasakan keteduhan dan wibawanya. Tapi bagi orang di luar yang nuraninya jahat, artinya orang yang di sekitarnya juga, yang hatinya jahat, itu bereaksi negatif. Jadi kalau Anda mendengar orang dibully, orang itu memang benar-benar patut dibully. Atau sebenarnya tidak patut dibully. Sekarang tinggal saudara membedakan. Yang jahat itu yang membuli atau dibully. Kalau yang jahat itu yang membuli, berarti yang dibully itu baik. Oke? Saya kira cukup. Teruskan. Maaf Pak. Iya. Maaf ya Pak Eras, kan Pak Eras menganjurkan jemaat sendiri mengusir setan di rumah masing-masing. Tapi di khotbah yang sama, anak Pak Eras diganggu roh jahat, Pak Eras yang maju. Pasti karena jiwa kebapaan Pak Eras yang bertanggung jawab atas keluarga. Saya setuju. Kalau kita hidup benar, kita juga punya kuasa mengusir setan. Karena kita bisa peka dan mendengar tuntunan Roh Kudus. Karena itu rumah saya, jadi saya marah. Karena itu rumah saya itu, saya marah. Tetapi kalau dia ada di tempat lain, ya dia saya suruh usir sendiri. Kecuali pada waktu dia kuliah. Dia juga sedang dalam keadaan stres waktu itu. Tapi sekarang ya saya ajar dia untuk mengusir setan sendiri. Usir setan sendiri. Ya. Dan dia juga sudah mulai belajar melakukan itu. Oke, teruskan. Saya dan istri sedih untuk keselamatan orang tua kami. Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Mungkin memang kami belum cukup bersinar dengan kemuliaan Allah, sehingga mata mereka tidak terbuka. Terima kasih atas nasihat Pak Eras. Hari ini saya masih mengusir setan di rumah orang. Jika itu dibutuhkan, entah lewat video call, atau saya beri minyak urapan untuk dioleskan. Hari ini saya mengajak jemaat untuk mengusir setan, tetapi saya sendiri masih mengusir setan di rumah orang. Waktu doa pagi, saya mengusir. Karena saya melihat orang-orang yang belum bisa mengusir sendiri. Jadi ketika keluarga kita atau anak kita belum matang, belum dewasa, belum mampu maksudnya mengusir setan, karena satu dan lain hal, itu kita yang harus terjun turun. Tapi pada akhirnya anak-anak kita yang harus mengusir setan sendiri. Jemaat itu anak-anak rohani saya juga yang harus saatnya nanti mengusir setan sendiri. Kalau belum, ya bapaknya yang turun. Ya. Berapa banyak orang yang membawa keluarganya untuk didoakan, padahal mestinya dia bisa mendoakan sendiri. Tapi karena belum sanggup, ya sudah bapak rohaninya yang mendoakan sendiri. Ya, atau yang diganggu kuasa gelap. Saya doakan karena lihat video call saya doakan. Ya, mestinya dia bisa doa sendiri, tapi belum tentu orang bisa mendoakan rumahnya atau keluarganya yang dirasuk kuasa gelap. Mengenai beban terhadap orang tua tadi ya, hiduplah dalam ketaatan dan kesucian. Biar Tuhan nanti beracara. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang pria 64 tahun, duda cerai mati, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah dan merupakan jemaat gereja Katolik. Terima kasih pendeta, saya sudah menyimak jawaban pendeta malam ini di Abam episode 1084 bagian akhir. Izin menyambung jawaban pendeta yang saya simak tadi, bahwa akan diadakan doa khusus untuk menerima penderita autoimun seperti saya besok hari Jumat. Saya gembira pendeta. Pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 14-15 Juni 2024, saya rindu diizinkan Tuhan hadir dalam proses pernikahan. Mohon doa khusus dari pendeta agar saya dapat mengikuti acara nanti dalam kondisi sehat.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya, izin sekalian menyampaikan pertanyaan. Apakah autoimun yang saya derita ini ada kaitan dengan perbuatan orang yang pernah kecewa dengan saya? Sekitar 3 tahun yang lalu, saya menjual tanah warisan yang tidak kami gunakan. Ada seorang pemuka agama menawar ratusan juta, dan saya masih ragu atas penawaran tersebut. Karena yang bersangkutan sampai hari akhir kesepakatan belum bisa menyerahkan persyaratannya. Padahal, notaris menunggu hanya sampai sore di jam hari kerja itu juga. Maka saya mencari calon peminat yang lain dan saya dapatkan dengan harga beli kurang lebih ratusan juta juga. Lebih mahal. Lebih mahal. Calon pembeli pertama tersebut baru kirim persyaratan hari itu juga sekitar jam 10 malam melalui makelarnya. Sementara saya sudah sepakat dengan pembeli kedua. Calon pembeli pertama komunikasi selalu melalui makelarnya. Saya tidak pernah diberi nomor kontak pribadinya. Akhir cerita, makelarnya sedikit mengancam saya. Apakah saya tidak takut bila nanti calon pembeli pertama tidak terima atau berbuat dengan ilmunya? Kala itu saya tidak begitu perhatikan ancaman tersebut, karena belum ada ikatan. Akhirnya makelar tersebut pun tetap saya kasih komisi 2%, meski yang membeli bukan bosnya. Saya tidak bermaksud berprasangka terhadap calon pembeli pertama, tapi banyak dorongan dari beberapa teman untuk mencari tahu sebab masa tiba-tiba saya sakit. Karena sebelumnya boleh dikatakan saya jarang sakit, apalagi yang serius begini, pendeta. Mohon pencerahannya, Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Ini di Jawa ya? Jawa Tengah. Bisa juga loh, kuasa gelap itu, bisa. Bisa juga kuasa gelap. Tapi nanti kita doakan aja. Ya. Tolong ini nama khusus ini didoakan. Kita doakannya. Karena yang mau membeli seorang pemuka agama ya. Pemuka agama yang bisa juga terlibat dengan okultisme ya. Oke. Tapi kita tidak boleh menuduh dulu ya. Tapi bisa ya, bisa tidak. Jangan berprasangka apalagi mendakwah ya. Oke. Tapi yang ini perlu perhatian khusus. Oke, teruskan. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 27 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta dan merupakan jemaat GSKI. Shalom Pak, saya seorang ibu rumah tangga dan wirausaha. Jadi, saya menjaga anak-anak sambil bekerja dan bergantian dengan suami. Pak, beberapa waktu belakangan ini seringkali tiba-tiba saja saya merasa bahwa ada banyak tanggung jawab saya dalam pekerjaan Tuhan. Perasaan ini muncul semakin keras mengetuk hati dan pikiran saya. Tapi saya belum tahu apa saja bagian tanggung jawab saya dalam pekerjaan Tuhan selain tanggung jawab dalam rumah tangga, keluarga, dan pelayanan gereja. Saat saya membuka sosial media, jika saya melihat ada berita ini dan itu tentang bencana, kekerasan, dan lain-lain, saya melihat dunia sudah semakin kacau dan jahat. Lalu seketika saya menangis, merasa banyak waktu yang saya sia-siakan karena saya belum sepenuhnya bisa melakukan tanggung jawab saya dalam pekerjaan Bapak di dunia ini. Jam 2 subuh atau jam 3 dini hari, saya sering terbangun karena terpikirkan tentang apa yang Bapak di surga mau untuk saya lakukan. Saya pun langsung berdoa kepada Bapak, namun belum ada jawaban. Jadi, bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Karena sebelum hal ini berkali-kali ada suara dalam batin saya yang berkata, kamu akan menjadi pemimpin. Tapi itu pun saya tidak tahu apa maksudnya. Saya takut kalau saya mati, ternyata ada tanggung jawab yang belum saya lakukan. Dan saya sudah bertekad apapun yang saya lakukan semua untuk Tuhan, sekalipun kehidupan saya tidak lepas dari banyak persoalan dan juga beban tanggung jawab kebutuhan hidup anak, keluarga, dan pekerjaan. Namun terkadang saya pun sering tidak mengerti jalan dan arah yang Tuhan mau. Saya harus berbuat apa dan bagaimana ya Pak? Terima kasih untuk jawabannya, Tuhan memberkati Bapak dan tim. Kerinduan ini bagus sekali. Kamu usia 27 tahun, ibu rumah tangga, kerinduan untuk melayani Tuhan itu bagus. Sudah benar ada panggilan dalam hatimu untuk melayani. Tetapi pelayanan yang sejati itu dimulai dari kehidupan yang kudus tak bercela. Setiap keputusan dan tindakan kita tidak menyakiti, tidak melukai Tuhan. Itu pelayanan. Jadi bangun pagi berdoa bersama kami jam 5 WIB, lalu punya jam doa pribadi, mendengarkan khotbah,
memperhatikan setiap keputusan dan tindakanmu untuk sesuai dengan kehendak Allah. Itu pelayanan. Setelah itu Tuhan pasti berbicara kepada kamu, pasti. Jika kamu mau sungguh-sungguh melayani, kamu di GSKI MAG ya, Iya. kamu hubungi kami. Hubungi Pak Cornelis Kiong atau stafnya, kasih tahu bahwa saya disuruh Pak Eras. Hubungi supaya diarahkan bisa aktif di wanita, suara kebenaran Injil, atau guru sekolah minggu, atau aktivis home, gitu. Bisa. Atau seperti yang kamu tahu bahwa kami ini melakukan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia. Pendidikan umum, pendidikan teologi, membangun sekolah, membangun gereja, ya. Dan bukan hanya kali ini. Jadi sudah lama kami melakukan pekerjaan ini. Baru minggu ini atau 2 minggu ini kami merilis agar jemaat ikut mengambil bagian. Coba setahun ini saudara mendukung pelayanan kami dengan persembahan semampu kamu selama 12 bulan. Terserah berapa yang bisa dipersembahkan. Itu bukan hanya kali ini loh. Dari beberapa tahun, dari 10 tahun yang lalu ya, kami membantu motor untuk daerah. Kami sudah memberi 180 lebih, hampir 200 motor untuk pelayanan di daerah. Kami membangun gereja-gereja. Pada waktu COVID 1.800 pendeta kami bantu setiap bulannya selama 5 bulan. Nah, selama itu kami tidak pernah minta bantuan seperti hari ini. Sekarang sudah saatnya kami melibatkan jemaat untuk ikut. Mungkin setelah selesai ABAM ini nanti staf ABAM akan menaruh QR yang mau menjadi pendukung Rehoboth Foundation. Kamu bisa menjadi pendukung Rehoboth Foundation, apalagi kamu anggota gereja kami, ya. Oke, itu saja nasihat saya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan, usia 52 tahun, tinggal di Jawa Barat dan merupakan jemaat gereja beraliran Protestan kesukuan. Shalom, pada doa pagi tanggal 7 Juni, Pak Pendeta Erastus mengatakan bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan. Tapi kenapa ketika saya baca di Matius dan Lukas, dia tidak dikatakan dibangkitkan, tapi telah bangkit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama saja, tinggal bagaimana kalimat itu. Ya, kalau saya berkata Pak Glenn saya beri makan, nanti lain waktu Pak Glenn ngomong ya saya sudah makan. Ya sama saja sebenarnya ya. Tapi yang penting harus kamu tahu bahwa Yesus tidak bangkit sendiri. Alkitab berkata Allah Bapa yang membangkitkan dia. Itu yang penting. Ya, itu ayat sudah jelas. Yesus tidak bangkit sendiri. Alkitab mengatakan Allah Bapa yang membangkitkan. Makanya dalam Ibrani pasal yang kelima, 7-9 mengatakan dia berdoa dengan ratap tangis agar dibebaskan dari maut. Artinya agar dibangkitkan sama. Oke. Teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan, usia 71 tahun, sudah menikah, tinggal di NTT, dan merupakan jemaat gereja beraliran karismatik. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya tentang keponakan saya, dan dia anak angkat adik yang saya pernah tanyakan. Umur keponakan saya 21 tahun, sedangkan pacarnya umur 20 tahun. Keponakan saya ini perempuan. Dia dan pacarnya menjalin hubungan yang sepertinya sudah melewati batas. Ibu angkatnya sangat mengasihi dia dan memanjakannya. Pacar dari keponakan saya ini bekerja, tapi tidak tetap. Pendidikan hanya SD kelas 4, sedangkan keponakan SMA. Hubungan mereka ditentang oleh keluarga kami. Tapi keponakan saya ini nekat dan bilang ke ibunya kalau dia tidak bisa hidup tanpa pacarnya ini. Oke. Saya sudah berulang-ulang mengatakan jangan ambil anak angkat. Ya betul, anak angkat ya. Kalau tidak dipimpin Tuhan. Kalau tidak dikehendaki Tuhan. Teruskan. Mereka sering kabur berdua. Kadang dicari baru pulang. Kadang dibiarkan, tapi kalau sudah kepepet baru pulang. Kalau dia sekolah kelas 4 SD karena memang miskin, mungkin ya bisa sedikit diperhitungkan. Tapi kalau karena malas, ini anak pasti tidak baik, pasti rusak. Ya pasti di sini juga nggak terlalu pasti sih sebenarnya. Tapi kalau dia
tidak sekolah karena malas, anak sekolah di jalan-jalan, ini rusak. Waktu itu pasti rusak, tapi sekarang apakah masih rusak kita tidak tahu ya. Orang seperti ini biasanya orang yang tidak bertanggung jawab dan ceroboh hidup. Jadi ketemu wanita yang bisa dipakai istilahnya, lebih tua setahun ya. Iya. Iya, sudah. Orang manusia seperti ini manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, teruskan. Dia sering berantem dan melawan ibunya. Laki-laki itu tinggal di rumah. Yang mau ibunya tanyakan, apakah memang ini dari Tuhan? Ya jelas tidak lah. Belum nikah atau tinggal di rumah. Waduh, enggak boleh lah itu. Terus? Mereka berdua ini orang tua kandungnya tidak jelas. Bagaimana menurut terawangan Pak Eras? Bapak, terima kasih banyak. Kami juga bertumbuh lewat pengajaran Bapak. Kami dari Bandung, sekarang tinggal di Larantuka. Kami menanti jawaban Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kalau saya boleh menyarankan, usir anak laki-laki dari rumah. Ya, kan sudah tinggal di rumah ya. Belum nikah tapi. Belum. Itu mendatangkan kutuk. Nanti kutuk hukuman. Emangnya binatang main kumpul begitu? Kalau mau menikah, menikahlah dengan baik. Jadi harus dinikahkan atau disuruh pergi dulu itu laki-laki. Disuruh pergi baru nikah. Jika tidak, kutuk yang datang. Kalau memang benar-benar sudah mau hidup, ya udah diberkati. Lalu orang tua perempuan ini tidak boleh membantu dia. Biar dia hidup sendiri, tahu susahnya hidup, jangan dibantu. Ingat, sudah cukup membesarkan dia sebagai anak yang gak jelas siapa orang tuanya. Jadi adiknya nah ini ya, beritahu, usir itu anak laki-laki yang tinggal di rumah. Itu suruh pergi. Nikahkan. Suruh tinggal di luar. Jangan tinggal di rumah itu lagi. Kalau masih tinggal di rumah itu lagi, you merusak mental anak itu dan menantu laki-laki. Biar saja dia menghadapi hidup dengan realitanya. Kalau tidak turuti ucapan saya, rusak anak itu. Oke? Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Yuk, teruskan, Pak. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 71 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Jawa Timur, dan beragama Islam. Assalamualaikum, Alhamdulillah Bapak Eras. Perkenalkan saya ibu rumah tangga dan seorang muslim yang taat dengan keimanan saya. Waalaikumsalam. Terus. Saya sering mendengar ceramah Bapak di televisi saat saya di rumah adik saya. Juga saya sangat senang mendengar lagu-lagu Bapak meneduhkan jiwa saya. Adik saya pengikut setia suara kebenaran, dan saya senang melihat perubahan adik saya yang sangat besar. Suatu saat kami dapat kabar bahwa Bapak Eras akan berkunjung di rumah kami, di kota kecil Kediri, Jawa Timur. Saya sangat menanti-nanti tanggal yang dijadwalkan untuk segera bisa bertemu Bapak. Sejak lama saya pensiun, saya bertanya-tanya kepada Allah, tolonglah saya diberi hidayah atau seseorang yang bisa membantu menuntun saya untuk mempersiapkan akhir hidup saya. Dan saat tanggal yang direncanakan, Bapak Eras dan tim benar-benar hadir. Dan ini sangat mengharukan buat keluarga besar kami. Bapak dan tim yang begitu sibuk pelayanan masih berkenan mengunjungi kami. Bapak memberi banyak nasihat dan itu merupakan hidayah bagi saya. Apa yang Bapak sarankan sudah saya jalankan dan Allah sudah memberi jawaban atas doa-doa saya. Saran Bapak saat itu saya disarankan sholat tahajud. Sebab dari sholat tersebut Allah akan memberikan jawaban atas apa yang sedang saya tanyakan. Saran yang kedua, saya harus menjadi perawat yang baik untuk suami saya. Dan Alhamdulillah, setelah saya kerjakan semua saran Bapak, saya mendengar suara Allah. 2 kata tentram dan damai. Lalu setelah menjalankan saran Bapak kedua, Alhamdulillah hubungan kami semakin membaik sekarang ini. Bahkan hari ini kami bisa melewati pernikahan ke-50 tahun. Saat saya bersalaman dengan Bapak, terasa sangat sejuk, adem sekali jiwa saya, dan asisten rumah tangga kami pun merasakan hal yang sama. Sampai kami menyimpulkan, saya benar-benar merasa ada kesejukan yang nyata. Terima kasih Pak Eras atas nasihat di akhir masa hidup saya. Saya sudah menemukan hidayah yang selama ini saya cari dan yang saya tanya-tanyakan. Saya merasa sangat bersyukur untuk perjumpaan dengan Bapak yang mencerahkan pikiran dan seluruh batinia saya. Semoga kita bisa bertemu bersama di surga mulia. Terima kasih sudah membacakan kesaksian saya. Kiranya Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan berkat buat Bapak sekeluarga.
Oke. Saya juga sudah mendengar kesaksian ibu ini. Ini seorang Muslim. Dan tentu sebagai orang Kristen kita tidak boleh bereaksi negatif terhadap keluarga, apalagi keluarga ya, orang lain yang beragama lain. Kita harus menerima keyakinan orang dengan hati lapang. Bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk meyakini agamanya dan tidak semua orang itu menjadi umat pilihan. Jadi saya ketemu ibu ini, saya berbincang-bincang, jadi saya ingat ini. Ini belum lama ini, baru bulan lalu ini. Lalu saya doakan karena beliau minta didoakan. Kemudian saya berkata kepada beliau agar malam ini coba Yus sembahyang sholat tahajud. Nanti kamu akan mendengar suara Allah. Benar, malam hari itu dia tahajud dan dia mendengar kalimat yang tadi itu. Damai dan tentram. Damai dan tentram. Itu luar biasa. Ibu ini sudah 71 tahun dengan integritas yang saya lihat seorang yang berintegritas, bukan seorang yang ibu biasa. Lumayan intelek gitu, berintegritas. Karena anaknya pun juga berpendidikan tinggi. Dia tidak mengarang. Damai dan tentram. Allah kita itu Allah semua agama sebenarnya. Saya meyakini itu. Tetapi kalau kita orang Kristen ya kita memang umat pilihan yang dipanggil untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Allah juga mengasihi semua orang dan semua agama. Buktinya ini. Dan ini bukan satu peristiwa. Saya juga menjumpai orang-orang yang non-Kristen ya nasihat saya, kamu harus menjadi orang baik. Kasih sama seperti dirimu sendiri. Lalu yang kedua, ini confidential sekali ya. Ibu ini kurang harmoni dengan suami. Suaminya barangkali keras, punya kepribadian yang kuat. Saya ajarkan diam, layani dan anggap suamimu itu seperti pasien. Dia sudah melakukan. Dan Tuhan pasti memberkati. Jadi kita sebagai orang Kristen harus punya kasih terhadap sesama. Orang yang non-Kristen harus kita kasihi. Dengan kasih yang tulus. Tidak berusaha untuk mengkristenkan dia. Biar dia menemukan Allah dengan cara Allah menemukan dia. Oke? Saya kira itu di episode 1097. Kita akan bertemu di 1098. Tuhan berkati.